Oke, nah tadi kita sudah bahas ini ya, menggunakan determinan dalam menyelesaikan persamaan linear ya. Ini metode Cramer namanya, sekali lagi ini saya tandai, saya garis bawahi. Nah, ini salah satu cara untuk menyelesaikan persamaan linear, sistem persamaan linear ya. Nah, sekarang begini, kita coba menggunakan ini dalam menyelesaikan soal seperti apa ya. Contohnya begini, diketahui sistem persamaan linear ya, negatif 2x tambah 3y sama dengan 7, 5x tambah 4y sama dengan negatif 6. Penyelesaiannya itu adalah suatu bilangan x dan y yang memenuhi keduanya sekaligus. Itu artinya ya. Nah, di sini disuruh menggunakan metode Cramer atau cara determinan ya. Oke. Untuk menyelesaikan ini ya, kita ikuti langkah-langkah yang di atas. Bagaimana caranya? Oke, kita buat dulu. Yang pertama ya, kalau kita mengikuti langkah di atas, kita harus jadikan sistem itu sebagai matriks. Menjadikan sistem persamaan linear, menyatakan ya, bukan menjadikan ya, menyatakan sistem persamaan linear sebagai matriks dalam bentuk matriks ya. Matriks. Oke. Ini langkah pertama ya. Kalau kalian benar di sini sudah ada poinnya sendiri. Kurungnya boleh kurung siku, boleh kurung bengkok ya. Oke. Nah, kita ganti saja. Di sini variabelnya pas ya, x dan y juga. Oke. Saya tetap gunakan warna-warni ini supaya kalian bisa lihat. Koefisien x-nya ada negatif 2 dan 5. Kalau misalnya dia belum sejajar ya, usahakan dia sejajar dulu. Jadi x dengan x, y dengan y ya. Jangan sampai ada x ada y campur-campur. Nah, itu nanti membingungkan kalian sendiri. Jadi usahakan x dan x sejajar, y dengan y sejajar ya, seperti itu. Kemudian ini y-nya koefisiennya 3 dan 4. Oke, saya hilangkan. Nah, ini ya, x, y saya biarkan, cf ini hasilnya. Hasilnya berapa? Kalau yang di atas itu hasilnya 7, berarti saya tulis 7, yang ini negatif 6. Nah, ini langkah pertama ya. Setelah langkah pertama selesai, kalian cari menghitung nilai determinan ya. Kita copy langkah yang di atas, ganti saja angka-angkanya ya. Oke. Kita ganti angkanya ya. Pertama nilai delta. Delta itu dicari ya, ini matriks ini. Kita copy saja isinya ya supaya cepat. Saya copy saya masukkan saja angka-angkanya di sini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini saya tidak perlu isi ini ya, garis bantu seperti yang di atas. Nah, itu kalau yang di atas ada garis bantunya. Di sini saya tidak isi lagi. Silahkan kalian pelajari lagi ya bagaimana determinan itu, karena 2 kali 2 itu masih sangat sederhana menurut saya. Oke, sekarang saya akan hitung ya. Oke, karena di situ melibatkan bilangan negatif ya, saya isi saja tanda kurung lebih dahulu ya. Sebaiknya ya kalian isi kurung juga, kalau tidak nanti kalian bisa kena prank sendiri gitu ya. Kalian nulisnya kali tapi nanti hitungnya pengurangan, karena apa, minusnya kalian lupa gitu ya. Jangan sampai kalian yang nulis kalian kena prank. Oke, 5. Ini 3. Kita lanjutkan saja. Ini perhitungan sederhana ini. Negatif 2 kali negatif 4 itu hasilnya negatif 8 ya. Dikurangi dengan hasil 5 kali 3 itu 15. Oke, ini saya ganti saja pakai warna hitam ya, warna standar, automatic black.
sama dengan, nah ini utang 8 belum ngambil, belum bayar, ngambil lagi berarti tambah banyak utangnya, utang negatif 23. Oke, kita sudah dapat satu ya, satu nilai determinan. Selanjutnya kita tinggal selesaikan yang lain-lain. Delta X berarti nanti posisinya X ini kita ganti pakai hasilnya itu 7 dan 6. Oh, negatif 6 maksud saya. Nah, yang di sini tetap ya, di sini 3, yang ini 4. Oke, saya akan mulai kalikan lagi perkalian determinan, perkalian elemen matriks untuk mencari determinan maksudnya. Ya, ini saya kurung saja. Jadi kalian kalikan kasih kurung saja ya. Jaga-jaga. Ini 4. Ini negatif 6. Ini 3. Oke, kita hitung ya. Berapakah hasilnya? Ya, kita hitung biasa. Sekarang 7 kali 4 itu 28. Dikurangi, nah ini maksud saya, kalau kalian ketemu negatif-negatif begini kasih kurung saja. Kurang 6 kali 3 itu 18 ya. Kurang negatif 18. Kurang negatif. Oke. Kurang min ya berarti tambah 28 ditambah 16 sama dengan, kalau ini dihitung ini hasilnya adalah pokok 16, 18 ya. 18. Ini hasilnya 46. Oke, kita sudah dapat dua nilai ya. Sudah semakin dekat ini dengan jawaban. Terakhir ya, kita selesaikan cari nilai delta Y. Saya ganti saja di situ. Ini saya kembalikan negatif 2, yang ini 5. Yang kita ganti adalah ini, posisinya Y diganti dengan matriks hasil 7, ini negatif 6 ya. Oke, kalian perhatikan baik-baik karena warnanya sudah saya buat beda-beda ya. Tujuannya supaya kalian lebih paham itu ya. Jadi warnanya sengaja saya buat beda. Jadi tolong juga sabar kalau video ini durasinya agak panjang ya, karena mengubah warna satu persatu gitu ya. Nah, ini saya masukkan nilainya, negatif 2, ini negatif 6, kemudian ini 5, yang ini 7. Oke, kita hitung ya. Dikalikan saja, negatif 2 kali negatif 6, negatif positif 12, kurang 6 kali 7 42. Oh, kok 6 kali 7 ya, 5 itu ya. Oke, 5 kali 7 ya, 5 kali 7 itu 35. Oke, kita hitung ya, ini berapa hasilnya. Ini kan uang 12 dikurangi 35 ya, pasti hutang 23. Nah, kita sudah dapat ya sampai di sini. Berarti langkah terakhir kita mencari nilai setiap variabel dengan cara ini. Ini sederhana ya, sekali lagi ini sederhana ya. Jadi yang bikin lama itu karena saya menjelaskan gitu. Nah, kita substitusi ya, nilainya kita ganti. Kita cari nilai x. X itu delta x bagi delta ya. Sudah saya masukkan saja. Tadi kita sudah dapat nilai delta x-nya itu 46. Nilai deltanya negatif 23. Berapakah hasilnya? Ya kita bagi saja. 46 positif, 23-nya negatif. Positif bagi negatif ya hasilnya pasti negatif. 46 bagi 23 itu 2, berarti x-nya negatif 2. Ini juga sama ya, saya copy lagi. Kita masukkan nilai-nilainya yang sudah didapat. Delta Y tadi itu negatif 23. Deltanya juga negatif 23. Negatif bagi negatif itu ya positif. Berarti 23 bagi 23 hasilnya 1, positif 1. Kita dapat X dan Y. Langkah terakhir sebagai penutup, kalian hanya perlu menuliskan himpunan penyelesaiannya. Menuliskan himpunan penyelesaiannya.
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah HP sama dengan, ya sudah, tulis X nya dulu, X nya negatif 2, Y nya 1, berarti selesai. Nah, ini saja langkahnya seperti ini kalian tidak harus kaku seperti ini ya, boleh sedikit berkreasi tapi jangan keluar dari aturan, intinya tetap seperti ini ya. Nah, ini adalah cara menggunakan determinan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Metodenya namanya metode Kramer ya. Jadi kalau ada pertanyaan gunakan metode Kramer ya, kalian tidak usah bingung. Ini ya. Nah, ini hasilnya, hasil akhir. Oke. Sekian untuk video ini ya. Video ini adalah sub yang kedua tentang ini di peta konsep atau mind map ini. Oh, ini sub kedua, ini yang ketiga ya, penerapan determinan ya pada sistem persamaan linear. Nah, nanti kita tinggal bahas yang inverse matrix. Jadi kalau kalian lihat tidak ada pembagian matriks ya. Perkalian matriks itu ada, bahkan dua jenis perkaliannya, matriks dengan skalar, matriks dengan matriks. Ada dua, tetapi tidak ada membahas pembagian. Kenapa? Karena yang ada di matriks itu adalah inverse kali dengan inverse, itu penggantinya. Oke, video ini saya cukupkan dulu. Selamat menonton. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi yang belum ya, karena dukungan kalian itu penting ya. Ya, kalian juga sambil belajar ya. Silahkan nanti kalau ada yang belum jelas ditanyakan saja. Kita akhiri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.